Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, pada pagi hari ini kita semuanya akan belajar tentang sedekah, yaitu pelajaran fikih bab 3 menjelaskan tentang sedekah. Jadi sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku semuanya yang semangat belajarnya ya. Pada kesempatan pagi hari ini, marilah kita bersama-sama untuk menengok pelajaran kita, yaitu tentang sedekah. Jadi yang namanya sedekah menurut bahasa, yaitu kata berasal dari bahasa Arab, yaitu berarti pemberian atau derma. Itu secara bahasa. Tapi menurut istilah syariat Islam, sedekah adalah memberikan bantuan atau pertolongan barang atau harta dan lainnya tanpa mengharap imbalan dari orang lain dan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pengertian daripada sedekah. Jadi anak-anakku semuanya harus paham bahwa sedekah menurut bahasa itu bagaimana, menurut istilah itu bagaimana. Oke, anak-anakku semuanya, setelah kita ketahui sedekah, pengertiannya sedekah secara bahasa, kemudian secara istilah telah sama-sama kita ketahui, maka selanjutnya kita harus tahu juga tentang dasar atau dalil-dalil sedekah. Ya. Jadi banyak dasar atau dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran ataupun hadis yang menerangkan tentang sedekah. Di antaranya dalil di dalam Al-Quran yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 264 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Itu adalah dasar dalil yang ada di dalam Al-Quran. Bagaimana artinya? Yaitu artinya adalah wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu itu merusak sedekahmu dengan menyebut dan menyakiti perasaan penerima. Seperti orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhir. Perumpamaannya orang itu seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, ya, kemudian batu itu ditimpa hujan deras atau hujan lebat, maka tinggallah batu itu licin lagi. Mereka tidak memperoleh sesuatu apapun
dari apa yang mereka kerjakan. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Itu adalah dalil-dalil yang menunjukkan sedekah. Maka dari itu juga banyak, nanti ditengok di dalam bukunya, ya, ditengok, dibaca tentang dalil di dalam Al-Quran yang lain, diantaranya di dalam surat Yusuf ayat 88 yang berbunyi, falamma dakhalu alaihi qalu ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-durru wa ji'na bi bid'atin musjadin fa awfilanal kaila wa tasaddaq alaina innallaha yajzil mutasaddiqin. Surat Yusuf ayat 88. Itu diantaranya dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran. Maka dari itu nanti diamati dalil-dalilnya, ditengok lagi, dihafalkan, ya anak-anakku semuanya. Baik, anak-anakku semuanya, setelah kita mengetahui tentang dalil-dalil sedekah, maka materi selanjutnya yaitu tentang ketentuan sedekah. Sedekah itu ada ketentuannya. Nomor 1, hukum sedekah. Yang kedua, rukun sedekah. Yang ketiga, syarat sedekah. Yang keempat, macam-macam sedekah. Kemudian yang kelima, bentuk sedekah. Jadi ada 5 macam itu tadi. Yang pertama, hukum sedekah. Jadi hukum sedekah adalah sunnah muakkadah. Dengarkan anak-anak semuanya. Sunnah muakkadah, yang berarti sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat penting. Itu namanya sunnah muakkadah. Namun begitu sedekah pada kondisi tertentu itu bisa menjadi hukum wajib. Misalnya ada seorang tua renta, sudah tidak punya anak, tidak punya kerabat dekat, dan ia sangat membutuhkan bantuan makanan kepada kita. Maka kita itu wajib memberi sedekah kepada orang seperti itu. Keadaan orang tersebut itu sangat kritis. Jika tidak diberi makan, nyawanya bisa terancam. Sementara pada waktu itu kita mempunyai makanan yang dibutuhkan oleh orang tersebut. Maka sedekah kepada orang yang seperti itu tadi, yang sudah tua renta, tidak punya anak, tidak punya kerabat dekat, dan tidak punya apa-apa, tidak punya makanan, maka sedekah itu hukumnya wajib. Sehingga kalau kita tidak mau memberinya, maka terkena hukum berdosa. Sebab apa? Sebab jatuhnya hukum sedekah itu hukum wajib. Itu hukum yang pertama. Kemudian yang kedua itu rukun sedekah. Rukun sedekah dan syaratnya adalah yang pertama, orang yang memberi sedekah dan orang yang diberi sedekah itu berhak memilikinya. Kemudian yang kedua, barang atau benda lainnya yang diberikan itu ada wujud. Kemudian selanjutnya ijab dan kabul antara sang pemberi dengan sang penerima. Itu harus ada ijab kabulnya. Kemudian syarat-syaratnya
Syarat-syaratnya yang pertama adalah orang yang memiliki barang yang berhak mentasarufkannya. Jadi kalau orang itu bukan orang yang berhak mentasarufkan, misalkan memberi barang orang lain, milik orang lain kok diberikan, itu jelas tidak boleh, ya kan. Kemudian barang tersebut itu bisa dijual. Kemudian barang itu sama dengan barang-barang yang bisa dipakai, bisa dimakan, bisa dipakai, bisa digunakan. Intinya bisa digunakan. Ada manfaatnya. Terus bisa menerima ijab kabul. Syaratnya itu barang yang bisa dijadikan syarat ijab kabul. Itu syarat-syaratnya sedekah. Kemudian selanjutnya yaitu macam-macam sedekah. Jadi macam-macam sedekah itu sangat banyak. Yang pertama sedekah wajib, yaitu sedekah yang harus dibayarkan. Contohnya seperti zakat, kemudian fidyah, kemudian mahar, kemudian kafarot. Itu sedekah yang wajib dikeluarkan. Karena apa? Kayak zakat, ada zakat fitrah, ada zakat mal. Bagi yang mempunyai harta itu wajib mengeluarkan zakat. Dan setiap individu wajib mengeluarkan zakat fitrah 1 tahun sekali. Itu yang wajib. Kemudian ada juga yang namanya kafarat atau tebusan bagi orang yang pernah melanggar sumpah atau lainnya. Kemudian ada sedekah yang haram, yaitu sedekah yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Jadi kalau ada orang yang sedekah dengan barang yang haram atau barang yang najis, maka hukumnya haram. Tidak boleh sedekah dengan barang yang najis, hukumnya haram. Kemudian ada juga yang sedekah itu hukumnya sunnah, yaitu hukum aslinya sedekah itu sunnah muakkadah. Tadi kan dijelaskan di awal bahwa sedekah sunnah yaitu sedekah yang mendapat pahala. Contoh seperti melaksanakan wakaf, amal jariah. Kemudian juga ada sedekah yang mubah, yaitu sedekah yang sifatnya boleh dilakukan, boleh tidak. Contohnya seperti hibah yaitu memberikan, atau hadiah itu merupakan salah satu daripada contoh-contoh sedekah yang mubah. Kemudian bentuk sedekah itu sangat banyak. Di antaranya sedekah harta seperti memberikan uang, makanan, pakaian, dan barang yang berguna kepada siapapun, khususnya kepada orang yang membutuhkan, baik itu pengemis atau siapa sajalah, ya. Paham ya anak-anak semuanya? Jadi kemudian banyak sedekah-sedekah yang diberikan kepada orang yang mengalami bencana alam, yang menjadi korban bencana, terus orang yang terkena musibah dan lain-lain, itu semuanya harus disedekahi. Hukumnya sedekah yang seperti itu boleh pada siapa saja. Sedangkan sedekah sikap juga ada. Sedekah sikap itu sebagaimana? Sedekah sikap adalah perbuatan seperti tersenyum, menyambut tamu dengan baik, terus menyingkirkan penghalang-penghalang yang ada di jalan dan lain sebagainya. Itu merupakan sedekah sikap. Ada juga sedekah lisan. Sedekah lisan yaitu seperti berbicara dengan baik, sopan santun, mengucapkan salam ketika bertemu dengan sesama muslim. Mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah itu juga merupakan bentuk sedekah. Kemudian ada juga sedekah pikiran.
Sedekah pikiran itu bagi siapapun yang ikut memikirkan demi kebaikan, baik dalam pendidikan maupun dalam bangunan fisik, misalkan bangun pondok, bangun madrasah, bangun sekolah, ikut memikirkannya, itu juga berupa bentuk sedekah pikiran dan lain sebagainya. Kemudian ada juga yang namanya sedekah tenaga. Ini yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang di sekitar kita kan, di sekitar kita, di lingkungan kita ketika kita sedang misalkan kayak kemarin itu mondasi madrasah, mondasi sekolah, maka semua masyarakat sekelilingnya itu melakukan sedekah dengan tenaganya, yaitu bisa dikategorikan dengan gotong gotong royong, itu bareng-bareng sedekah dengan tenaga untuk pembangunan apa saja, baik itu pondok pesantren, madrasah, jalan, jembatan dan sebagainya, asalkan itu diniati untuk sedekah, walaupun sedekah dengan tenaga. Seperti itu anak-anakku semuanya, kira-kira bisa dipahami? Insya Allah bisa ya anak-anakku semuanya. Jadi cara untuk bersedekah itu ternyata banyak. Tidak hanya harus berupa uang, kemudian harus ngasih apa beras, benda dan lain sebagainya. Ternyata ada juga sedekah dengan pikiran, ada juga sedekah dengan tenaga, ada juga sedekah dengan lisan. Paham ya semuanya? Oke, anak-anakku semuanya, setelah kita belajar mengetahui tentang hukum sedekah, rukun sedekah, syarat sedekah, macam-macam sedekah, bentuk sedekah, mudah-mudahan nanti kita itu bisa mengamalkannya. Ya, kita belajar untuk bersedekah mulai dari kecil seperti ini. Nah, mungkin kesempatan belajar pada pagi hari ini materi tentang ketentuan sedekah, mudah-mudahan nanti anak-anakku semuanya bisa paham, bisa mengerti, dan bisa mempraktekkan sedekah. Insya Allah ya anak-anak semuanya. Sebelum pelajaran pada pagi hari ini kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladzi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina, tawassalna bi ta'allumin, tawassalna bi ta'limin, antarzuqana al-wasi'ah wa antarzuqana al-amanah. Mari kita bareng-bareng dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.